Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dewi Riani. Di sini saya mau sharing tentang cara penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, sebelum kita melihat penyusunan karya tulis ilmiah, kita akan mencoba menerangkan dulu ya, apa itu sih karya tulis ilmiah. Nah, di sini karya tulis ilmiah adalah tulisan yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Di sini ada sistematika karya tulis ilmiah. Saya mengambil referensi dari jurnal Ceria. Pertama, sistematikanya yaitu ada judul artikel, yang kedua ada abstrak, ketiga ada pendahuluan, selanjutnya ada metodologi, yang kelima ada hasil, yang keenam ada pembahasan, yang ketujuh ada kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pusaka. Judul. Nah, apa itu judul? Judul yang baik adalah judul yang dirumuskan secara menarik dan informatif yang mencerminkan isi tulisan yang bersifat akurat, singkat, dan jelas, serta memenuhi kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, jumlah judul yang harus kita tuliskan yaitu tidak lebih dari 14 kata ya. Selanjutnya di sini ada abstrak. Nah, apa sih abstrak itu? Abstrak merupakan ringkasan dari tulisan ilmiah yang mencerminkan garis besar tulisan. Nah, umumnya abstrak dibuat dalam satu paragraf berisi 150 sampai 250 kata. Nah, di abstrak itu ada kata kunci. Kata kunci itu dapat berupa kata tunggal atau majemuk yang terdiri dari 3 atau 5 kata, dan penulisannya dipisahkan dengan tanda koma ya. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini yang mencakup ada permasalahan penelitian, selanjutnya ada wawasan dan rencana pemecahan masalah, ada rumusan tujuan, dan yang terakhir ada rangkuman kajian teoretik. Yang selanjutnya ada metodologi. Nah, pada template jurnal Ceria ini, poin metodologi yaitu membahas tentang pertama ada rancangan penelitian, selanjutnya ada populasi dan sampel atau sasaran penelitian, terus ada teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen, dan ada teknik analisis data. Di slide selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya apa poin yang harus dituliskan di hasil ini. Nah, di bagian hasil adalah menjelaskan hasil penelitian yang objektif ya. Nah, sesuai dengan data dan fakta yang ada. Jadi tidak dibuat-buat. Terus tanpa melibatkan intervensi dari hasil tersebut. Selanjutnya, nah apa sih tujuan dari menulis bab hasil ini? Nah, tujuannya yaitu untuk memaparkan temuan penting atau hasil utama dari penelitian karya tulis ilmiah ini. Nah, pemaparan hasil juga dapat didukung dengan ilustrasi seperti gambar atau diagram ya, terus seperti tabel, dan disesuaikan dengan efektivitas penyampaian dari karya tulis ilmiah. Nah, bagian hasil itu merupakan inti dari prinsip karya tulis ilmiah. Nah, di sini ada poin dari pembahasan ya. Nah, sama ini juga referensinya dari jurnal Ceria. Apa saja isi dari pembahasan? Nah,
isinya yaitu pembahasan itu harus menjawab dari rumusan masalah ya, dari hasil penelitiannya. Terus menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh. Selanjutnya, mengintervensikan atau menafsirkan temuan-temuan ya. Terus juga mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan. Dan yang terakhir yaitu harus memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan ya. Nah, di kesimpulan ini sebelumnya kesimpulan merupakan bagian terakhir dari penulisan sebuah tulisan ilmiah. Nah, di kesimpulan juga harus menggambarkan pendapat akhir dari penelitian karya tulis ilmiah ini ya. Dan yang terakhir itu peneliti dapat mengingatkan kembali mengenai perumusan masalah dari karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir itu tentunya ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini yaitu rujukan-rujukan yang kita kutip dari jurnal ya. Jadi kalau kita mengutip dari jurnal ataupun dari artikel ataupun dari jurnal online, nah kita harus menuliskannya di daftar pustaka ini. Mungkin cukup sekian dari